أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنسئ السحاب ومرسل الحباب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الأسباب وأنزله مفرق النجوم وأودعه أحكاما وعلوما وصراطا مستقيما وبحمده الذي قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين نحمده على جميع نعمه ونسأله من فضله وكرمه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأفضل خلق الله كلهم محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآله كلهم وسائر الصالحين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم معاشر المسlimin wal muslimat as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian yang akan kita sampaikan adalah tentang rahasia besar dan tafsir di balik surah Ad-Duha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha merupakan surah dengan segudang hikmah besar di dalamnya. Surah Ad-Duha merupakan surah yang paling cocok kita bahas pada keadaan yang penuh dengan memprihatinkan ini. Surah Ad-Duha merupakan sebuah surah yang turun setelah terjadinya pemutusan wahyu ketika itu. Seperti yang kita ketahui, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq ayat pertama sampai yang kelima. Kemudian surah berikutnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian surah berikutnya Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir, kemudian surah-surah yang lain. Ketika wahyu yang ke-9 turun, maka setelahnya terjadi pemutusan wahyu. Wahyu tidak kunjung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril tidak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pemutusan wahyu ketika itu. Kemudian ketika terjadi pemutusan wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilema. Kenapa beliau dilema? Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi merupakan obat bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebagai at-tathbit liqalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan tasbit, merupakan penguat untuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa penguat di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kecaman, perlawanan, kezaliman, kekejian daripada kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Al-Quran tadi menjadi obat pelipur lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika wahyu tidak kunjung datang, ada ahli tafsir yang mengatakan 1 minggu tidak kunjung datang. Ada yang mengatakan
lebih kurang 2 minggu tidak kunjung datang. Kemudian ada yang mengatakan syahrun wahid, ada yang mengatakan 1 bulan wahyu tidak kunjung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan arba'ina yauman, 40 hari tidak kunjung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan syahraini, 2 bulan tidak kunjung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu tidak kunjung datang, beliau bersedih. Bahkan beliau beranggapan apakah Allah Subhanahu wa taala ingin meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibutuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika wahyu tidak kunjung datang, beliau bersedih luar biasa. Kemudian ditambah lagi cacian, celaan daripada orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan, lihatlah Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ketika itu pun yang terjadi dengan kita hari ini. Ketika virus yang luar biasa tersebar, kemudian mungkin dikatakan kita tidak mampu lagi berjamaah ke masjid. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal, banyak orang yang mendapatkan penyakit COVID-19, banyak orang yang merasakan perekonomiannya ambruk luar biasa. Ada yang di PHK daripada perusahaannya, ada keadaannya yang rugi luar biasa, ada yang bangkrut Masya Allah, ada yang tidak mampu membayar karyawannya. Ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita alami hari ini itu telah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih hati luar biasa ketika wahyu tidak kunjung datang kepada Nabi? Karena memang kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu merupakan syifa, merupakan obat bagi hati kita. Makanya ulama mengatakan, kalau seandainya kita ingin berbicara dengan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Kalau kita ingin Allah yang berbicara dengan kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kita ulang, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Prinsipnya adalah siapa yang ingin Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin berbicara, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Begitupun yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Luar biasa indahnya. Ketika wahyu tidak kunjung datang, Nabi merasakan ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat yang dimuliakan oleh Allah. Betapa indahnya jika Allah berbicara dengan seorang hamba, dapat kita berikan sebuah contoh yang luar biasa yang dialami oleh salah seorang Nabiullah, salah seorang Rasulullah, manusia sosok yang luar biasa, termasuk daripada ulil azmi yang cobaannya luar biasa besar di antara nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Siapa gerangan? Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau menerima wahyu, kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, Allah pernah berbicara, bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang engkau pegang di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya kepada Nabi Musa hanya satu pertanyaan saja. Apa yang terdapat di tangan kananmu wahai Musa? Bayangkan kaum muslimin, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja.
apa yang terdapat di tangan kanan engkau. Tapi Nabi Musa alaihi salam menjawab dengan 4 jawaban sekaligus. Allah bertanya hanya satu, Nabi Musa menjawab dengan 4 jawaban sekaligus. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam? Qala hiya asaya, ini tongkatku ya Allah. Atawakkau 'alaiha, saya bertumpu dengannya ya Allah. Wa ahushu biha 'ala ghanami, saya mengembala binatang ternakku dengannya ya Allah. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan banyak fungsi-fungsi yang lain terhadap tongkatku ini ya Allah. Bayangkan kaum muslimin, yang ditanya oleh Allah hanya satu, tapi dijawab Nabi Musa dengan 4 jawaban sekaligus. Ini tongkatku ya Allah, saya bertumpu dengannya, saya mengembalakan binatang ternakku dengannya, dan banyak fungsi-fungsi yang lain. 4 jawaban yang dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa demikian? Karena ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran nikmatnya jika kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Hati beliau sedih, hati beliau gundah, seperti yang kita alami saat ini. Banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang miskin, banyak orang yang kelaparan. Ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian turunlah surah Ad-Duha, merupakan surah yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membencimu wahai Muhammad. Kita lihat tafsirnya kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad merasa kesepian, ketika Nabi Muhammad merasakan ujian yang luar biasa kepadanya, ketika Nabi Muhammad hidup dengan ketersendirian, tidak datang Jibril sebagai penolong Nabi Muhammad ketika itu, maka langsung Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Kenapa harus waktu duha yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, waktu duha merupakan waktu yang sangat baik bagi kesehatan. Waktu duha adalah waktu ketika matahari sepenggal lahan, ketika udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tidak pertengahan hari dan tidak terlalu pagi. Di pertengahan itulah waktu duha. Dengan cahaya matahari memiliki vitamin di dalamnya. Makanya dokter dan tim medis mengatakan, kalau kita ingin sehat tubuh dan jasmani kita, tidak ingin virus dalam diri kita, maka berjemurlah. Kapan kita berjemur? Itulah ketika waktu duha, waktu yang sangat baik bagi kita. Maka ketika Nabi Muhammad diuji dengan cobaan yang luar biasa, maka Allah mengatakan wadduha, see the sunlight, lihat matahari, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-duha dalam Al-Quran ulama mengatakan ditafsirkan menjadi waktu yang penuh dengan kebahagiaan, waktu yang penuh dengan ketenteraman, waktu yang penuh dengan kedamaian, waktu yang penuh dengan kegembiraan luar biasa. Sedangkan wal-laili idza saja, demi waktu malam. Malam diibaratkan di dalam Al-Quran seperti waktu yang penuh dengan kesulitan, waktu di mana kita memiliki permasalahan, waktu di mana Allah berikan sebuah ujian kepada kita. Maka Allah mengisyaratkan melalui surah Ad-Duha ini, setiap adanya al-lail, setiap adanya malam, pasti setelahnya terdapat ad-duha, terdapat waktu duha. Setiap kesulitan yang kita alami, pasti terdapat kebahagiaan setelahnya. Setiap keburukan yang kita jalani, pasti terdapat kebahagiaan yang Allah berikan setelahnya. Makalah disebutkan di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra,
Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan yang diberikan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha merupakan surah yang penuh dengan motivasi hidup kita. Hidup pasti terdapat ujian yang datang silih berganti di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan mampu masuk ke dalam syurga dengan begitu mudahnya? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum kami uji seperti kami menguji nabi-nabi dan rasul terdahulu. Bagaimana bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terdapat 3 tahapan dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Ujian yang pertama, massathumul ba'sa, sedikit ringan, mudah untuk kita hadapi. Ba'sa berasal dari kata ba'sun. Kalau seandainya orang Arab mengatakan, maaf, saya salah, saya minta maaf. Kemudian orang Arab mengatakan la ba's, tidak masalah, karena kesalahan yang kita lakukan itu sedikit. Kemudian contoh yang kedua, kalau seandainya di Arab turun hujan, kemudian mereka mengatakan nazalal matar, hujan turun. Kemudian sebagian yang lain mengatakan la ba's, tidak masalah, karena hujan yang turun tidak menjadi permasalahan besar ketika itu. Maka massathumul ba'sa, ujian yang kita terima ringan dan tidak sulit untuk kita hadapi. Sedangkan bentuk ujian yang kedua, wad-dharra. Dharra adalah bentuk ujian yang sudah menyentuh ranah fisik kita. Adalah ujian yang sudah memberikan beban kepada kita. Sedangkan tahapan yang ketiga, apa itu? Wazulzilu, berasal dari kata zalzala yuzalzilu, artinya adalah goncangan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang maha dahsyat. Maka ujian yang ketiga, saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai kita mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Engkau ya Allah? Saking beratnya yang kita alami, terjadi goncangan dalam diri kita. Iman kita ditangguhkan terlebih dahulu. Ujian silih berganti luar biasa. Syaitan datang memberikan was-was kepada kita. Apa maknanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Tahapan ujian yang Allah sediakan 3. Yang pertama sedikit mudah dihadapi. Yang kedua mendingan, terasa berat untuk dijalani. Sedangkan yang ketiga dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Kalau tidak kuat iman kita, maka akan keluar dari Islam disebabkan karena menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan sebuah contoh. Kalau di zaman ini merupakan zaman yang terjadi ujian yang luar biasa. Sebuah zaman yang terdapat virus yang mematikan. Jutaan orang telah terkena dampaknya. Kita berikan sebuah contoh. Ujian yang baksa, ujian yang ringan. Misalkan ada orang yang tidak dapat melakukan aktivitasnya. Ada orang yang tidak dapat melakukan pekerjaannya. Ini merupakan ujian yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita mendapatkan bantuan dari orang lain, termasuk salah satunya dari pemerintah kita. Sedangkan tahapan ujian yang kedua, dharra, ujian yang mulai terasa berat. Apa contohnya? Mungkin diri kita yang terkena dampak virus tersebut, atau kita yang mendapatkan penyakit tersebut, merasakan demam yang luar biasa, kemudian sesak nafas, paru-paru kita terganggu, kemudian kita diisolasi 14 hari. Ini merupakan ujian yang lumayan berat yang Allah berikan kepada kita.
Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian yang dimuliakan oleh Allah, maka puncak kesulitan ujian pada hari ini adalah mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin orang tua kita yang terkena penyakit virus ini. Kemudian mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa goncangan batin dan hati kita. Maka di saat itulah iman yang menguatkan diri kita. Kalau bukan karena iman, mungkin kita sudah menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking dahsyatnya ujian yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang beriman dulunya dan orang-orang saleh, bahkan Nabi dan Rasul sampai bertanya ketika itu, mata nasrullah, kapan datang pertolongan engkau ya Allah? Kemudian Allah menjanjikan kepada seluruh hambanya, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolonganku dekat, pasti akan datang kepada kalian. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tugas kita hanya satu, as-thiqah billah, keep the faith, percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan dan membencimu ya Muhammad. Kalau kita kaji dari segi tafsir, ini maknanya dalam luar biasa. Ma wadda'aka, wadda'aka berasal dari kata wada', artinya perpisahan. Makanya kalau kita berangkat ke tanah suci, melakukan sebuah ibadah, ada yang dinamai dengan tawaf wada', tawaf perpisahan untuk meninggalkan kota Makkah. Maka ma wadda'aka, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau ya Muhammad. Kalau kita cocokkan hari ini, Allah berjanji kepada kita, seberapa berat pun ujian kehidupan yang kita alami, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka, tidak akan pernah meninggalkan engkau ya Muhammad, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Unik, sangat-sangat unik kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika terdapat dua fi'il, dua kata kerja di dalam satu ayat ini, wadda'a yuwaddi'u tawdi', artinya meninggalkan. Sedangkan kata kerja yang kedua, qala, artinya membenci. Ketika kata kerja yang pertama yaitu meninggalkan, Allah meletakkan dhamir di dalamnya sebagai anta, engkau. Ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan ka, meninggalkanmu ya Muhammad. Sedangkan membenci, Allah tidak mengatakan membencimu, tapi hanya disebutkan membenci saja. Kenapa? Ketika meninggalkan, Allah mengatakan tidak akan meninggalkanmu. Ketika berbicara tentang membenci, Allah tidak menggunakan objek engkau di dalamnya. Kenapa? Dua penafsiran ulama di dalamnya. Penafsiran yang pertama, yang merupakan sebagai sajak di dalam Al-Quran atau keindahan tatanan bahasa dalam Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya tidak digunakan wadda'aka, qalaka tidak. Sengaja tidak, alasan ulama yang pertama untuk mempertahankan sajak keindahan bahasa dalam Al-Quran. Sedangkan tafsir yang kedua dari kata qala tanpa digunakan objeknya, pelakunya, yaitu ka, engkau. Kenapa? Karena kalau meninggalkan hambanya, mungkin Allah meninggalkan hambanya. Orang yang tidak mau dibina, orang yang sulit untuk diberikan pengajian, orang yang sulit untuk dinasihati, orang yang sulit untuk diberikan kebenaran kepadanya. Setiap disampaikan kebaikan dia mendongkol, dia melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau membuka hatinya untuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin Allah akan meninggalkannya. Tapi ketika membenci hambanya,
semarah apapun Allah kepada hambanya, maka Allah tidak akan pernah membenci hambanya. Maka ketika kalimat qala tidak digunakan dan disebutkan qalaka, tapi hanya disebutkan qala, karena Allah tidak akan pernah membenci hambanya. Apa dalilnya? Lihat dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai. Allah berfirman kepada Nabi, Nabi menyampaikan, apa kata Allah? Rahmati, rahmatku, kasih sayangku kepada kalian, wasi'at kulla syai, menguasai seluruh sifat-sifatku yang lainnya. Maka kalau Allah marah, Allah murka, maka kasih sayang dan rahmat Allah jauh lebih ada ketika itu. Maka ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan rentetan ujian yang hari ini kita terima, maka tawakal kepada Allah, ikhtiar untuk menjaga diri kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan tawakal yang kita lakukan, kalau seandainya kita masih mendapatkan ujian ini, maka insya-Allah kita akan menghadap Allah dengan pahala syahid fi sabilillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.